Ini yang akan terjadi kalau misalkan aku kembali lagi ke masa-masa umur 20 tahun. Ada beberapa hal yang aku sesalin kenapa tidak melakukannya dan sadar lebih cepat. Ada 8 hal yang kalau aku kembali di masa aku umur 20 tahun, ini yang akan aku lakukan. Yang pertama, fokus ke satu industri yang memang benar-benar kamu ingin tekunin. Seperti contoh, waktu pertama kali aku tuh udah tahu mau masuk ke dunia real estate. Karena aku menganggap harus butuh modal yang banyak, makanya aku masuk ke dalam industri F&B. Yang terjadi selama 5 tahun sampai 8 tahun, itu fokusnya hanya ngurusin di bagian F&B. Dan setelah ngurusin F&B ini, aku tuh jadi kayak hampir bisa dibilang mulai lagi dari nol untuk masuk ke dunia real estate tersebut. Ada banyak hal yang aku nggak bisa pelajarin lebih cepat. Dan ini menurutku terlalu banyak buang-buang waktu di sana. Karena di F&B kalian tuh belajar banyak banget, kompleks banget. Kalian belajar operasionalnya, kalian belajar supply chain-nya, SOP-nya, manajemennya, sampai marketing, penjualan, semuanya kalian handle sendiri. Nah, masuk ke dalam industri properti, kalian itu milih, kalian itu mau jadi investor atau pedagang. Kalau pedagang fokusnya adalah create produk. Kalian create produk sebagus mungkin. Nah, kalau misalkan investor ya kalian ngambil properti, akuisisi dengan mencari properti yang memang murah duluan. Jadi dibedain ya, industrinya itu sudah tahu duluan mau mengarah kemana, seberapa besar marketnya, dan kalian masuknya itu nggak ngulang-ngulang lagi seperti yang aku lakukan. Yang kedua, fokus bangun personal branding. Karena di zaman sekarang itu orang ngelihatnya dari personal branding yang sudah kita bangun. Apapun pekerjaannya, walaupun kamu lawyer, walaupun kamu tukang kayu, apapun itu, bangun personal brandingnya tersebut di sosial media. Dan fokusnya, ingat teman-teman, bukan ke numbersnya. Banyak orang gagal di personal branding karena mereka itu terlalu banyak ngelihat numbersnya. Mereka ngelihat viewsnya itu nggak bagus, hanya 100 orang, hanya 1000 orang, itu mereka langsung lemes dan nggak mau melanjutkan lagi. Sedangkan aku 2018 itu aku sudah main di YouTube, dan Bapak Ibu bisa lihat kalau dulu viewsnya itu hanya 10, hanya 15. Tapi Bapak Ibu, yang aku selalu pikirkan lagi adalah mindset yang seperti videonya ini. Ini menggambarkan betapa kalian itu melihat 10 orang, 100 orang itu tuh bener-bener dampaknya tuh luar biasa. Orangnya tuh banyak banget. Kalau dikumpulkan di sebuah event, 100 orang tuh sangat luar biasa banyak. 1000 orang jauh lebih banyak lagi. Dan Bapak Ibu hanya butuh menekan tombol record untuk menjelaskan personal brandingnya Bapak Ibu. Dan ini gratis ya Bapak Ibu. Jadi menurutku personal branding ini ketika fokusnya itu bukan numbers tapi impact, berapa orang yang Bapak Ibu bisa terbantu dengan konten-konten Bapak Ibu, itu menurutku bakal jauh membangun personal brandingnya Bapak Ibu. Jadi ketika nanti sudah mulai besar, channelnya sudah mulai growing, nah Bapak Ibu akan sangat jauh lebih gampang untuk berkoneksi ke sana kemari, ketemu orang-orang yang hebat seperti Pak Hermanto. Itu juga aku juga ngajak ketemuan itu sangat gampang gitu. Sekali ngajak ketemuan udah langsung bisa ketemu dengan beliau-beliau ini. Ini menurutku hal yang luar biasa ketika kamu itu memulai dari konten. Karena menurutku ilmu-ilmu yang aku ini sebenarnya bisa dibilang nggak terlalu yang tinggi-tinggi banget lah. Masih banyak orang yang jauh lebih jago daripada aku. Tapi aku memulai dengan sosial media. Jadi orang-orang jadi jauh lebih mengenal aku. Dan ketika ada opportunity, mereka tidak akan melihat orang-orang yang punya pengetahuan yang lebih, tapi yang lebih terkenal di sosial media. Karena mereka bisa nge-reach, mereka bisa tahu seberapa pinter orang tersebut di sosial medianya. Nah, ini menurutku jadi poin penting buat Bapak Ibu harus memulai personal brandingnya itu. Yang ketiga, ketika masih umur 20-an, itu ambil chance untuk gambling lebih besar. Ketika kalian sudah punya keluarga, itu chance kalian itu melakukan untuk yang high risk akan jadi jauh lebih susah. Karena kalian itu tidak hanya hidup sendirian, tapi hidup dengan keluarganya kalian, sampai ke orang tuanya kalian. Sedangkan ketika kalian itu masih umur 20-an, kalian itu hanya sendiri. Jadi ketika kalian jatuh, ya kalian bisa memulai dari nol lagi. Pastikan kerjaannya kalian tidak dihitung dengan waktu. Kalau misalkan kalian kerja pun, kalian offer ke bosnya kalian bisa meningkatkan omsetnya secara sekian, dan kalian ambil bonus dari situ. Pastikan kalian itu kerja berdasarkan output yang kalian hasilkan, dan ketika outputnya itu menghasilkan revenue jauh lebih besar lagi, kalian berhak untuk mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Kadang-kadang kalian itu takut ya kalau misalkan untuk invest hal-hal yang baru, ini bisa jadi atau enggak ya, invest alat ini untuk bisa produksi barang yang lain sehingga meningkatkan revenue-nya. Kadang-kadang kalian takut nih, kira-kira berhasil atau enggak ya. Kalau misalkan masih umur 20-an, ambil aja chance itu. Kalau misalkan kalian sudah bener-bener pelajarin harusnya bisa jalan, kalian jangan takut untuk take action, lakukan itu. Kalian beli mesinnya untuk produksi hal-hal yang lain yang bisa menghasilkan revenue jauh lebih besar lagi. Yang keempat, invest ke sesuatu yang bener-bener Bapak Ibu tuh pahami. Kalian jangan FOMO, karena aku sendiri ketika umur 20-an susah sekali untuk mengontrol emosi. Kadang-kadang ketika
ketika lihat ada orang yang untung banyak dari sini, langsung pengen ikutan, tapi nggak pernah mempelajari industrinya dengan sangat dalam. Pastikan sebelum kalian memulai apapun itu, pelajari dulu kira-kira kenapa mereka bisa mulai untung. Kalaupun misalkan kalian itu belum pede, lakukan dengan uang yang kecil. Jangan melakukan langsung uangnya besar sekaligus, karena mengontrol uang kecil dengan uang besar itu sangat berbeda. Tapi pastikan ya, uang 1 juta pun dianggapnya itu adalah uang yang banyak juga, walaupun kalian punya 100 juta. Kenapa? Karena kalau kalian tidak menganggap ini uang besar dan kalian selalu menganggapnya ini uang kecil kok, nanti juga bisa dapat lagi, percuma. Ini nggak akan mengontrol emosinya kalian. Karena harus selalu ingat, kalau 1 juta aja kalian nggak bisa kontrol, apalagi kalian mengontrol yang 80 juta, yang 100 juta. Sebelum kalian invest yang benar-benar besar, kalian itu benar-benar pelajarin jauh lebih detail. Mempelajari itu adalah harga termurah untuk kalian menghindari dari kegagalan tersebut. Waktu aku umur 20-an, aku pernah ditawarin investment untuk invest di bisnisnya teman saya, supplier cumi saya. Nah, waktu itu investasi pertama saya itu 100 juta masuk ke dia. Karena dia itu ngerasa kalau misalkan aku invest 100 juta di dia bisa nyetok cumi jauh lebih banyak. Sehingga ketika dia dapat harga yang murah, dia bisa mengembalikannya aku langsung. Setiap 1 bulan dia kasih aku 2%. Setiap 1 tahun dia kasih aku 24%. Dan dibayarnya itu setiap bulannya. Bayangin Bapak Ibu, pertama kali aku masukin uang 100 juta, aku langsung ngerasain di bulan depannya itu dapat 2 juta. Terus kemudian karena berjalan selama 2 bulan merasa oke, aku masukin lagi 100 juta. Setelah itu aku dapat 4 juta per bulannya. Kemudian karena aku ngerasa pede lagi, masukin lagi 300 juta. Nah, setelah itu setiap bulannya dapat 6 juta, 6 juta. Setelah masukin dapat 6 juta setiap bulannya, itu langsung aku undang ke teman-temanku. Mau nggak kamu itu invest di aku, tak kasih 1% per bulan? Nah, semua orang pada berbondong-bondong mau. Waktu itu hartaku cuma 300, aku minta teman-teman itu tambah lagi 300, total aku 600 juta masuk ke dalam suppliernya ini. Bapak Ibu bayangin, nggak sampai 2 bulan ternyata perusahaannya itu collapse. Dan akhirnya mau nggak mau harus mengembalikan uang 300 jutanya dari teman-temanku untuk ngejaga nama baikku sendiri. Nah, ini Bapak Ibu tuh penting ya. Ketika kamu tuh investasi, kamu bahkan nggak ngerti industrinya, kamu nggak baca laporan keuangannya, kamu nggak punya perjanjian yang detail tentang kerjasamanya tersebut, ujung-ujungnya ketika gagal, kamu tuh bakal repot banget di belakangan. Singkat ceritanya, aku sampai sewa lawyer untuk menuntut dia, dan akhirnya dia itu ngaku kalau dia itu bangkrut, nggak bisa punya uang lagi, dan ujung-ujungnya uangnya itu nggak pernah kembali lagi. Tapi aku masih harus mengembalikan 300 juta punya dari teman-teman, dan itu sempat jadi titik terendahku. Karena apa? Karena aku tidak mengerti industrinya. Aku invest ke seseorang yang salah, dan aku nggak baca orang itu apakah orang ini bisa dipercaya atau tidak. Yang kelima, lingkungan kamu itu menentukan masa depan kamu. Ketika aku di Jogja, itu semua orang yang diajak ngobrol, diajak ketemuan, itu isinya cuma gosip doang. Bahasnya adalah masa-masa lalu, waktu dulu masih kuliah itu seperti apa, masih SMA seperti apa. Dia nggak pernah fokus untuk masa depan, nggak pernah kasih insight-insight tentang apa yang mereka pelajarin dan kira-kira ke depannya tuh mau ngapain. Dan ini yang menjadi concernnya aku. Kenapa aku tuh nggak suka banget tinggal di daerah? Karena nggak ada temen untuk yang bisa ngobrol jauh lebih panjang lagi. Karena setiap kali datang ke sana, yang selalu memberikan insight cuman aku aja. Ketika kalian merasakan hal yang sama, kalian butuh tempat tinggal yang beda, lingkungan yang berbeda. Kalian bisa masuk ke komunitas-komunitas atau putuskan untuk pindah kotanya langsung. Ini juga sama, aku juga untuk memutuskan pindah ke Jakarta butuh sekitar 3 tahun galau-galaunya apakah pindah atau enggak. Tapi ternyata keputusan untuk pindah ke Jakarta dan menemukan banyak orang yang sefrekuensi sama aku itu adalah keputusan terbaik dalam hidupku, karena aku ngerasa aku jadi jauh cepet progres majunya ketika aku pindah ke Jakarta dan bertemu dengan banyak orang. Yang keenam, belajar dari yang terbaik. Karena setiap kali kita itu mulai sesuatu, kita ini biasanya nabrak dulu, habis itu baru mulai belajar. Menurutku, belajar dari yang terbaik itu mempercepat kalian untuk bisa scale up bisnis kalian. Seperti contohnya, sesimpel kalian itu main game saja. Kebetulan aku juga sering main Mobile Legends. Kalau kalian itu main Mobile Legends, kalian itu pakai hero-hero tertentu, biasanya orang-orang pada umumnya itu mereka cobain sendiri tanpa tahu kira-kira item-itemnya itu harus apa, tanpa tahu skillnya itu harus apa, tanpa mempelajari dari YouTube. Menurutku, untuk kalian itu bisa menguasai satu hero tersebut itu butuh waktu sampai 10-12 kali main. Satu kali main itu bisa makan waktu 20 menit. Kalian kalikan sendiri aja udah berapa waktu yang terbuang untuk mempelajari satu hero. Sedangkan kalian tuh sebenarnya bisa masuk loh dari YouTube dan kalian pelajari dari orang-orang yang terbaik. Dan ketika kalian tahu cara mainnya, kalian itu akan lebih efisiensi untuk memenangkan pertandingan tersebut. Sama halnya dengan bisnis dan investasi. Ketika kalian itu sudah tahu kalian mau masuk industri tersebut dan kalian mau fokus ke sana, kalian itu masuk tapi harus belajar dulu. Benar-benar detailin dulu apa yang mereka lakukan, step by stepnya itu kalian contek persis. Ketika kalian nyontek persis, itu biasanya chance untuk kalian itu gagal sangat-sangat minim. Makanya aku tuh suka banget ketika masuk ke dunia baru, itu aku pasti langsung temuin orangnya. Kalau nggak ngerti dunia kreator, aku cari
konten creator yang terbaik yang bisa aku kenalin, aku belajar dari dia. Hal-hal seperti itu, kalau kalian itu bisa punya mindset yang seperti itu akan mempercepat kalian untuk tidak nabrak sana sini. Sama seperti pada waktu aku umur 20 tahun di awal-awal. Yang ketujuh, aku akan belajar tentang productivity, leadership, dan juga hiring yang tepat. Karena menurutku, kalau kalian itu mau sukses ya, kalian akan berurusan dengan banyak orang, dan penting banget buat kalian yang tidak mengerti skill-skill tentang leadership, skill-skill tentang productivity, skill-skill tentang hiring, untuk pelajari dulu caranya itu seperti apa. Karena waktu aku masih umur 20-an, yang aku pelajarin itu, aku selalu melihat bahwa komunikasi itu adalah hal yang penting. Makanya aku tuh banyak mempelajari hal-hal tersebut, mulai dari cara ngomong kayak gimana, mulai cara ngejokes kayak gimana, mulai cara mempengaruhi orang kayak gimana. Itu aku banyak mempelajari hal itu. Tapi aku lupa bahwa ternyata semakin kamu besar, kamu itu nggak cuma influence saja, tapi kamu harus bisa menggait semua tim kamu untuk bisa bekerja sama menyukseskan dari misi-misi bisnisnya kalian. Dan ini menurutku tuh penting banget. Kalau misalkan kalian masih umur 20-an, kalian itu masih punya banyak waktu luang, pastikan kalian belajar hal ini, karena ini akan menjadi guidance-nya Bapak Ibu ketika umur 30-an. Kalian jauh lebih matang, kalian sudah bisa tahu ngeliat orang ini tuh, oh orang ini tuh gak nyaman buat aku, orang ini kayaknya bakal berujung tidak bagus ke depannya, orang ini bakal nyekem aku ke depannya. Nah, hal-hal yang kayak gini kalian tuh sudah bisa lihat duluan ketika kalian sudah banyak mempelajari tentang hiring, leadership. Dan ini itu bisa dipelajari ketika kalian itu belajar tentang hiring, kalian tuh belajar cara nanya yang tepat, dan jawaban dia analisakan apakah cocok dengan perusahaannya kalian. Itu sangat-sangat penting. Nah, kemudian yang ke-8 ya adalah belajar untuk menjadi egois. Karena seperti pada dasarnya di orang-orang daerah itu sangat-sangat sungkanan, ketika melakukan apapun selalu sungkanan. Seperti kayak misalkan buat bisnis, di awal-awal itu yang selalu dibahas adalah keuntungannya itu bakal berapa. Dan kita nggak pernah bahas nih, kalau misalkan nanti suatu saat ada kegagalan, butuh top up dana, apakah orang tersebut itu harus top up atau enggak. Terus kalau misalkan kayaknya mereka itu kerjanya lebih sedikit, tapi ya nggak apa-apa lah karena perusahaannya masih baru-baru, ya udahlah nggak apa-apa lah, kelihatannya dia nggak kerja tapi pembagiannya sama. Kadang-kadang ini akan menjadi masalah di masa depannya. Ingat teman-teman, di bisnis itu masalah selalu muncul ketika dua hal, satu rugi banget, satu untung banget. Kalau untung banget, kalian akan ngerasa kerja kalian lebih besar daripada teman kalian, atau kalian itu akan dirasa kerjanya lebih nggak banyak dibandingkan teman kalian. Tapi kalau rugi banget, kalian akan ngerasa gara-gara dia itu jadi rugi banget. Atau kalau misalkan rugi banget, kalian itu perjanjiannya nggak kuat di awal, loh kan kemarin kita nggak pernah ngomongin kayak gini, tapi perspektifnya dia itu berbeda lagi. Nah, ini bisa makan waktu untuk drama-drama kayak gini sampai berbulan-bulan. Aku sering banget menjalankan bisnis dan nggak pernah ngomongin di depan, nggak pernah ada tanda tangan hitam di atas putih di depan. Ini yang akhirnya ketika nanti mau pemutusan kontrak atau tidak sesuai dengan harapan, itu masalahnya di breakdownnya sangat-sangat lama, dan akhirnya dramanya menjadi panjang, akhirnya kehilangan temen. Nah, lebih bagus Bapak Ibu di awal semuanya itu dikelirkan di hitam di atas putih. Jadi Bapak Ibu punya pegangan atau punya kitab sucinya, ketika ada masalah atau untung banget, Bapak Ibu bisa berkaca dari kitab sucinya ini. Karena namanya perusahaan dinamis, kitab suci ini mungkin tidak akan bisa selamanya relevan. Mungkin akan ada penambahan dan pengurangan, dan di saat itulah ada yang namanya IOM. Bapak Ibu bisa menambahkan di klausul-klausul tersebut. Dan ini adalah 8 hal yang aku bakal lakukan ketika aku kembali lagi di usia 20-an. Nah, buat teman-teman yang masih umur 20-an, kalian bisa pelajarin apa yang aku omongin, karena menurutku ini sangat-sangat penting, dan ini akan sangat berpengaruh buat masa depannya Bapak Ibu ketika umurnya sudah beranjak mulai masuk ke 30-an. Thank you for watching. Seperti biasanya, jika teman-teman suka dengan video kali ini, kalian bisa komen apapun di situ. Siapa tahu komennya kalian itu bisa jadi topik untuk next YouTube aku. Dan seperti biasanya, semua akan properti pada waktunya. And I'll see you in the next video guys. See ya!